Alhamdulillah, hadirin hadirat, semoga kita selalu mendapatkan barokah dari Al-Quran, keluarga kita diberkahi oleh Allah, anak cucu kita dijadikan putra putri yang soleh dan solehah. Allahumma amin. Kita akan membacakan terjemahan, begitu juga penjelasan tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Surah An-Nisa ayat 1 yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu, yaitu Mbah Nabi Adam. Dan Allah menciptakan pasangannya, yaitu Mbah putri kita, Mbah Siti Hawa, dari dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kalian saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Jadi surah An-Nisa ini Allah turunkan mengenai hukum yang berkaitan dengan keluarga di ayat yang nomor 1 ini. Nah, kemudian di sini Allah memulai khitabnya dengan kalimat ya ayyuhan nasu. Nah, umum. Kalau ya ayyuhan nasu umum, baik untuk orang yang sudah iman atau orang yang belum iman. Perintah Allah yang pertama adalah ittaqu rabbakum. Nah, kalian semua bertakwalah kepada Tuhan kalian. Nah, termasuk bentuk takwa kita kepada Allah adalah dengan cara beriman. Beriman terhadap kalimatut tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian di sini Allah mengisahkan, Tuhan kalian adalah zat yang menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Mbah kita, Mbah Nabi Adam alaihi salam. Kemudian dari Mbah Nabi Adam Allah mengambil atau menciptakan tulang rusuk dari Mbah Nabi Adam, menciptakan istri beliau, yaitu Mbah putri kita, Mbah Siti Hawa. Dari keduanya akhirnya Allah menurunkan anak cucu beliau yang begitu banyak sampai hari kiamat. Maka di sini diantara hikmahnya adalah bagaimana terjadinya pernikahan. Nah, ini menjadi asbab kelestarian alam semesta ini. Maka nikah ini dalam hukumnya agama Islam secara umum adalah sunnah, gitu. Akan tetapi disyaratkan dalam Sahih Bukhari itu, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai sekelompok pemuda dan juga pemudi, ya. Barang siapa di antara kalian yang berkemampuan, al-ba'ah itu kemampuan baik memberikan nafkah batiniyah, yaitu atau nafkah biologis ya, kepada pasangannya, dan juga nafkah yang hubungannya materi, memberikan nafkah makan pokok, makanan minuman yang pokok dan juga tambahannya juga, begitu juga nafkah pakaian, nafkah tempat tinggal. Ini termasuk barang siapa yang berkemampuan memberikan nafkah itu, falyatazawwaj, hendaklah dia melakukan yang namanya akad nikah. Ini akad nikah ini termasuk sunnahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau menyabdakan, an-nikahu sunnati
faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu adalah termasuk sunnahku. Dan orang yang benci dengan nikah itu bukan termasuk golonganku. Makanya selagi ada kemampuan, sunnahnya adalah menikah. Bahkan baginda Nabi bersabda dalam sebuah hadis, tanakahu tanasalu fa inni mubahin bikumul umam. Kalian semua menikahlah, kalian semua berketurunan, karena sesungguhnya aku bangga dengan umatku yang banyak. Umam itu jamak dari kalimat ummatun, ummatani, umamun. Nabi akan membanggakan umatnya yang berjumlah banyak. Lah kalau kita nikah kok punya anak banyak, berarti sama dengan membahagiakan dan menggembirakan yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, anak banyak ini bisa diartikan anak yang dari keturunan kita secara biologis, ya, secara syariat juga. Begitu juga anak murid, anak santri, anak pelajar, gitu. Kita membuka madrasah TPA, membuka pengajian, membuka majelis ilmu, muridnya banyak, santrinya banyak. Ini juga termasuk menggembirakan yang mulia baginda Rasulullah SAW. Karena dengan kita membuka madrasah atau pondok pesantren, membuka majelis taklim, majelis ilmu, akhirnya orang yang mempelajari ilmu agama, orang yang mengetahui sunnah-sunnah Nabi, yang mengetahui akhlak Nabi semakin banyak. Nah, dengan harapan apa? Kita nanti menggembirakan yang mulia Nabi Muhammad SAW. Kemudian hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Kalian semua bertakwalah kepada Allah. Dengan cara apa? Di antara bentuk takwa kita kepada Allah, menjaga hubungan silaturahim. Kita punya orang tua, kita punya saudara kandung, saudara sebapak seibu, punya saudara sepupu, semuanya kita jaga. Nah, dengan cara tutur kata yang baik, dengan cara jangan mengambil hak-haknya orang lain walaupun saudara kita, gitu. Walaupun saudara kita, kalau kita belum diikhlaskan, belum diridhokan, ya kita minta izin, gitu. Mas atau Mbak atau Dek, saya minta ini sedikit, atau kok ada pohon pisang milik kebunmu, di kebunmu milikmu kok ini, saya minta ikhlasnya, saya minta satu sisir, 2 sisir, itu termasuk bentuk menjaga tali silaturahim. Bahkan di daerah kita di Jawa, gitu, khususnya ngajari, namine tiang nem gadah unggah-ungguh ingkang sae dumateng tiang sepuh. Itu kalau secara Islam itu juga ada dalilnya. Baginda Nabi bersabda, laisa minna man lam yuwaqqir kabirona. Bukan termasuk golonganku, kata Nabi, orang yang tidak memuliakan orang yang lebih tua, yang lebih sepuh. Walam yarham shaghirona, dan dia tidak menyayangi yang lebih muda. Ini Nabi menyabdakan dalam hadis beliau seperti itu. Nah, maka kita usaha bagaimana menjaga yang namanya silaturahim. Kemudian ayat yang kedua yang artinya, dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka. Janganlah kalian menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kalian makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh tindakan menukar dan memakan harta tersebut adalah dosa yang besar. Ini di dalam kehidupan kita, yang namanya kematian memang tidak bisa dihindari, akan terjadi. Nah, bila mana dalam keluarga kita ada yang meninggal dunia, dia meninggalkan anak yatim, maka harta yang diwariskan oleh orang tuanya yang meninggal dunia
Nah, ini kita sebagai familinya itu hanya sebagai pengurusnya saja, gitu. Kita hanya sebagai penanggung jawabnya saja. Maka betul-betul dalam mengelolanya itu betul-betul terperinci. Oh, ini harta amanah. Oh, ini hartaku sendiri. Tapi kita juga mengingat bagaimana pahala atau fadilahnya orang yang merawat anak yatim. Baginda Nabi bersabda, ana wa kafilul yatimi kahadaini fil jannah. Aku dan orang yang menanggung kehidupannya anak yatim, kedekatannya itu seperti dua jari ini di surga. Allah. Jari tengah dan jari telunjuk. Nah, maka ketika dalam keluarga kita kok ada anak yatimnya, kalau bisa kita rawat sendiri. Nah, tidak perlu dikirim ke panti asuhan. Nanti pilihan yang berikutnya, bila mana tidak ada kemampuan, ya baru kita serahkan kepada pengurus yang merawat di panti asuhan. Dan ini juga termasuk bagian dari amalan agama, merawat anak yatim itu. Maka hadirin yang mulia, kita juga ambil bagian dalam merawat anak yatim. Kalau di keluarga kita kok nggak ada, boleh sebagian harta kita sedekahkan atau kita infakkan di panti-panti asuhan. Karena kalau orang Islam kok tidak ada yang merawat anak yatim, naudzubillah min dzalik. Akhirnya apa? Orang lain, agama lain mendirikan panti asuhan, nanti bisa-bisa anak yatim yang belum paham tentang agama, belum paham tentang iman, bisa dimurtadkan. Naudzubillah min dzalik. Nah, maka begitu juga orang-orang yang mendapatkan amanah merawat anak-anak yatim di panti asuhan. Nah, ini tertibnya seperti itu juga. Kalau bukan harta kita, kalau bukan milik kita, jangan sampai itu amanah yang diberikan umat untuk anak-anak yatim jangan sampai masuk ke dalam perut kita. Kecuali kalau misalkan sudah menjadi kesepakatan orang-orang yang merawat anak yatim di suatu panti asuhan atau di lembaga-lembaga pendidikan, itu memang disepakati. Karena yang merawat juga punya keluarga, punya anak, punya istri, perlu nafkah. Nah, dia mendapatkan gaji atau maslahat atau bisyarah dari lembaga atau dari panti asuhan tersebut, nah itu sudah halal. Misalkan setiap bulan gajinya UMR misalkan, nah maka itu yang halal yaitu. Bila mana ada yang lain, nah maka perlu dikoordinasikan atau dimusyawarahkan dengan sesama pengurus, sehingga betul-betul yang masuk ke dalam perut pengurusnya panti asuhan atau lembaga yang mengayomi dan merawat anak-anak yatim betul-betul pendapatan yang halalan thayyiban. Karena di sini jelas innahu kana huban kabira, memakan hartanya anak yatim dengan tanpa hak itu adalah termasuk dosa besar. Semoga Allah selamatkan kita semua, amin. Ayat yang ketiga, dan jika kalian khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kalian menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kalian senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kalian khawatir tidak akan mampu berbuat adil, maka nikahilah seorang wanita saja atau hamba sahaya perempuan yang kalian miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kalian tidak berbuat zalim. Jadi diantara hikmah atau isi kandungan ayat ini, jadi kalau kita punya tanggung jawab anak yatim tersebut punya harta yang diwariskan oleh kedua orang tuanya. Nah, ini kita mau melepas anak yatim itu dinikahi orang lain juga eman-eman, nah, karena sudah dirawat dari kecil kan. Tapi kalau kita nikahi juga khawatir nanti hartanya itu tidak diberikan kepada dia yang merawat, kemudian yang menikahinya nggak bisa amanah. Ya sudah, kalau begitu nikahi yang lain saja. Nikahi yang lain, hartanya serahkan. Ini saya hanya sebagai pengurus, hanya sebagai perawat hartamu, Duk, gitu. Nah, ini sudah saya serahkan, kamu sudah dewasa,
boleh menikah dengan laki-laki lain gitu. Nah, kemudian hadirin yang mulia, kalau seandainya kita bisa berbuat adil, ya tidak apa-apa. Wanita yatimah yang dirawat dari kecil terus dinikahi sendiri juga tidak apa-apa, boleh-boleh saja gitu. Nah, kemudian dalam ayat ini kalau seandainya orang tidak ada kekhawatiran, ya, dirinya bisa mengendalikan, ya, maka diperbolehkan fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna. Nikah wanita 2, nikah 3, 4 itu boleh. Halal dalam agama Islam. Yang dilarang adalah berbuat kabair yang namanya zina. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau seandainya bisa berbuat adil dalam pembagian harta, boleh menikahi 2 wanita, 3, 4 juga boleh. Kemudian fa'in khiftum alla ta'dilu, kok tidak bisa berbuat adil, fawahidatan, cekap setunggal. Ini katose ahli tauhid sedaya niki. Oke, ahli tauhid nggih. Ya, tauhid itu kan satu toh. Iya. Maka cukup 1. Bahkan kalau seandainya menikah kok tidak mampu, menikah wanita merdeka kok tidak mampu dan si laki-laki tersebut takut berbuat zina, auma malakat aimanukum, atau boleh membeli yang namanya budak. Budak itu sekarang ini sudah dihapus, sudah tidak ada. Budak nanti adanya ketika terjadi peperangan di akhir zaman antara orang Islam dengan orang non Muslim atau orang kafir. Ini budak kuatah mangke. Budak dari Cina, dari India, dari Amerika, dari Eropa, kalau terjadi perang ya sakit nih jenengan ngerentengi 50 budak, 70 budak ya asal mawon ya. Menangi tasih kiat ya. Nah, seperti itu. Jadi dalam Islam menutup rapat-rapat pintu perzinaan, membuka lebar-lebar pintu pernikahan. Jadi seperti itu. Hanya sing tasik kiat nggih badhe minggah kasure ping 17 nggih asal mawon. Kula mboten purun kalah kali jumlahe rakaat sehari semalam, Pak. Nggih asal mawon. Kemudian hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala menerangkan di sini dalam ayat yang berikutnya, wa atun nisaa shaduqatihinna nihlah. Tertibnya orang kalau nikah, di sini Allah jelaskan ayat keempat, dan berikanlah mas kawin atau mahar kepada perempuan yang kalian nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kalian sebagai sebagian dari mas kawin tersebut itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Jadi termasuk rukunnya nikah ya. Termasuk yang wajib dalam nikah yang harus dipenuhi oleh laki-laki adalah yang namanya mas kawin atau mahar. Kalau di Jawa kan ada namanya seserahan ya. Nah, seserahan itu hadiah biasa. Maka kalau disebutkan dalam mas kawin itu lebih baik. Ya, karena semakin banyak mas kawin yang diberikan oleh seorang suami kepada istri, itu nanti akan menambah kasih sayang istri kepada suami. Hanya misalkan di Jawa kan ada adat seserahan lemantun, lemari es gitu, ada seserahan vario kadang ya. Nah, ada seserahan mesin cuci juga. Lah ini kalau bisa malah disebutkan di akad nikah menjadi mahar itu. Bukan hanya maharnya seperangkat alat sekolah. alat sholat gitu. Itu diantara hikmahnya mahar banyak itu seperti itu. Akan menjadikan seorang istri lebih mentaati kepada suami.
Lah nak pun kadung terus pripun, Pak? Nak pun kadung nggih pun ditobati mawon nggih. Kathah ikram dateng istrine. Pripun ibu-ibu cocok nggih? Cocok. Sering ditraktir, sering dijak napa jalan-jalan. Langkung-langkung jalan-jalane fi sabilillah. Jadi mengatakan nggih. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fa'in tibna lakum an syai'im minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Jadi mas kawin itu sebenarnya haknya istri. Seorang suami nggak boleh ngutik-ngutik ya. Tapi kalau seandainya istrinya saking cintanya kepada suami terus bilang gitu, Mas sampean ajeng usaha kados mboten gadah modal. Mun niki cincine kula cincin mas kawin niki jenengan sate mawon. Damel modal. Fakuluhu hani'am mari. Maka nikmatilah dengan nikmat. Boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja. Tapi yang niki wau sebagai seorang suami setelah mempelajari surah An-Nisa nggak boleh ngudik-ngudik yang namanya mas kawin. Kemudian hadirin yang mulia, ayat yang kelima yang artinya, dan janganlah kalian serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaan kalian yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berikanlah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Jadi tertibnya merawat anak yatim lagi, ya. Sebagai pengurus, sebagai pengelola, ya, tahulah, oh ini anak perlu sekolah, ya. Diparingi uang saku dari hasil hartanya anak yatim tersebut. Oh ini tahun baru perlu dibelikan tas, seragam, sepatu gitu. Perlu diberikan buku tulis, alat tulis, berikan nopo LKS lah nopo niku datang madrasah nggih. Maka ini kita berikan sesuai kebutuhan dan keperluannya. Lah bila mana si anak yatim ini sudah dewasa, langsung kita serahkan semua. Nah, dulu ayah dan ibumu meninggal dunia, ini harta warisan, saya hanya sebagai pengelola, ini saya serahkan kepadamu. Aku hanya mengharap nanti kalau di surga didekatkan dengan yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan hadirin yang mulia, termasuk di sini perintah Allah kepada anak yatim apa? Wa qulu qawlan ma'rufa. Berkatalah kepada mereka dengan perkataan yang baik. Maka dari itu ya, menurut pengalaman pengasuh anak yatim, yang kadang ujiannya anak yatim itu megele kadang itu. Inilah sebagai ujian ya. Maka Allah perintahkan di sini wa qulu qawlan ma'rufa. Berkatalah kalian kepada anak-anak yatim dengan perkataan yang baik. Kemudian hadirin yang mulia, ayat nomor 6 yang artinya, dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapat kalian mereka telah cerdas atau pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kalian memakannya atau harta anak yatim tersebut melebihi batas kepatutan. Dan janganlah kalian tergesa-gesa menyerahkannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah dia menahan diri dari memakan harta anak yatim. Dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang pantas. Kemudian apabila kalian menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kalian adakan saksi-saksi dan cukuplah Allah sebagai pengawas. Jadi ketika anak yatim itu sudah semakin dewasa, menjadi pemuda atau pemudi, ya diuji coba dulu. Dodolan nang pasar. Kira-kira gimana dia mengelola hartanya sendiri itu. Belanja sendiri, belanja sendiri. Nanti kalau seandainya sudah mampu dan mumpuni mengelola harta tinggalan orang tuanya sendiri, ya sudah kita lepaskan.
bahkan kita nikahkan. Nah, setelah itu ya sudah, semua diserahkan kepada anak yatim tersebut. Kemudian ayat ini hadirin yang mulia, bila mana pengelola atau pengawas hartanya anak yatim kok dia sendiri sudah kaya, wa man kana ghaniyan falyastafif. Kalau bisa jangan makan dari hartanya anak yatim itu. Jangan makan hartanya anak yatim bila mana dia sudah berkecukupan. Yang kita harapkan itu tadi, bagaimana betul-betul murni kerawat anak yatim dengan harapan nanti di surga didekatkan dengan Rasulullah seperti 2 jari ini. Ya, kalau pengelolanya tadi, wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Kok dia ini tidak ada kemampuan untuk membiayai hidupnya sendiri dari harta yang ia punya, ya boleh mengambil secukupnya dari harta anak yatim yang ia kelola. Nah, makanya dibentuk adanya saksi, adanya pengurus atau panitia. Supaya apa hadirin hadirat yang mulia? Supaya tidak ada fitnah. Disaksikan. Oh, ini hartanya anak yatim. Nah, saya juga jadi pengurus. Perlu untuk makan sehari 2 hari ini. Ya, maka di situ diperbolehkan. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, wa kafa billahi hasiba. Cukuplah Allah yang maha mengawasi. Nah, semoga ilmu yang dibagi di hari ini bermanfaat dan kita bisa mengamalkan dan menyampaikan. Nggih, monggo Pak Haji. Nggih, alhamdulillah. Monggo dua penanya pertama dari ibu-ibu. Ini tadi diingatkan bapak-bapak ya, yang dulu waktu nikah makannya perangkat alat sholat, saat piknik bujuni, dan piknik paling benar itu ya fisabilillah. Bapak ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengulang ayat kedua Ustaz. Tindakan menukar dan memakan harta anak yatim itu adalah dosa yang besar. Yang mau saya tanyakan, bolehkah meminjam harta mereka? Meminjam ya. Berarti meminjam itu kalau bermuamalah itu harta yang dipinjam itu tidak dihabiskan, maksudnya tidak dimakan atau tidak diminum. Contohnya meminjam sepeda, berarti nanti mengembalikannya kan utuh sepeda. Gitu. Maka bahasa yang tepat mungkin menghutang, menghutang. Misalkan pengelola itu memang betul-betul perlu dia, maka ini jangankan menghutang, memakan aja boleh, tapi tidak boleh berlebih-lebihan, secukupnya. Makanya tadi saran dari Al-Quran, fa'ashidu alaihim. Kalau seandainya pihak pengelola kok perlu menghutang atau bahkan memakan atau minum dari anak yatim, hendaklah disaksikan. Mungkin saudara yang lain atau tetangga atau mungkin Pak Kiai yang ada di daerah tersebut, nah sehingga tidak terjadi fitnah dalam kehidupan kita. Perkataan Ibu ya. Nggih, wonten malih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya saya. Pada saat kita sadar, kita diperbolehkan untuk menjamak qasar salat kita. Yang ingin saya tanyakan, misalnya kita punya qada'at salat, terus kita safar, apakah qada'at salat itu juga bisa dijamak qasar saya? Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertibnya menjamak dan mengqasar sholat untuk sholat-sholat yang pernah kita tinggalkan itu adalah sholat yang ketika safar, ya. Ketika dalam keadaan kita musafir kok pernah meninggalkan sholat tersebut ketika kita safar ya kita boleh diqasar dan dijamak. Ya, kalau mengqadha itu tidak ada menjamak, ya langsung
sholat duhur, asar, isya langsung boleh diqasar gitu. Jadi misalkan dulu pernah tugas kemana itu berapa hari atau berapa minggu, karena mungkin di sini 3 hari, di sana 3 hari, mungkin dulu belum sadar untuk mengerjakan sholat, akhirnya sholat banyak tertinggal. Ya, ketika kita mengqadha, ya, ketika mengqadha kok dalam keadaan musafir juga, ya sholat ini boleh kita qasar. Misalkan sedang piknik sama Mbah Kakung dan Bunting atau nggih, nah cucu-cucunya sedang asik bermain, jadi kan mengqadhanya sholat duhur, asar, kemudian isya boleh diqasar. Makatan ibu ya, ganti bapak ya, bapak Budi. Bapak nanti aja, bapak tahu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama ini terkait dengan mahar. Jadi kalau di luar Jawa ini atau mungkin misalkan seperti saya dulu pernah di NTT, mahar ini sama dengan belis. Nah itu menentukan dari pihak wanita. Orang tua pun juga ikut menentukan. Nah orang tua itu menentukan belis atau mungkin mahar ini yang cukup berat. Misalnya seperti dulu ini ada yang belis atau mahar berupa sapi atau kerbau sebanyak 10, ya. Kemudian dengan kendaraan bermotor lain. Jadi kalau bagi calon suami yang akan menikahi anak ini tentu merasa keberatan dan tidak bisa ditawar. Nah kalau seperti ini bagaimana? Terus yang kedua, banyak sekali ya dari laki-laki ini yang mereka sendiri atau mungkin kawin kontrak, misalnya seperti di Pasuruan ini ada kawin kontrak. Nah ini mohon penjelasan terkait masalah nikah siri ini, karena nikah siri ini kebanyakan pantas dari istri yang besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan yang pertama, mungkin di beberapa daerah ada kebiasaan atau adat, yaitu nikah itu yang menentukan mahar adalah pihak perempuan. Nah ini memang kalau dalam Islam, jadi kita merubah mindset dulu. Kalau untuk kaum laki-laki, sebaik laki-laki adalah memberikan mahar kepada wanita atau kepada istrinya dengan jumlah yang banyak. Tapi kalau dari segi arah perempuannya, ini sebaik-baik wanita adalah yang meringankan mahar untuk sang suaminya. Supaya apa? Secepatnya melakukan yang namanya sunnah Rasul, yaitu yang namanya nikah. Ya maka di sini kalau sudah kita terapkan, maka sudah selesai sebenarnya. Ya. Nah, biar laki-laki semampu mungkin, semaksimal mungkin, sebanyak mungkin, sesuai kemampuan dia memberikan mahar kepada istrinya. Tapi kalau seorang wanita, nah ini sunnahnya akhaffuha mahron, yang paling ringan mahar. Nah, makanya dalam praktek yang diamalkan dalam hadis Nabi, ada seorang sahabat ingin nikah. Lah kamu punya harta apa? Ya Rasulullah, aku nggak punya apa-apa. Sudahlah, berikan mahar kepada istrimu, walau khotama hadidin, walaupun cincin yang terbuat dari besi. Ya Rasulullah, aku nggak mampu itu, nggak punya harta sama sekali. Yang aku punya hanya sarung ini saja. Lalu Kanjeng Nabi ngendika, ya nanti kalau sarung kamu berikan kepada istri kamu sebagai bayaran mahar, terus kamu pakai apa? Ya sudah, Nabi bertanya, kamu punya hafalan Al-Quran? Punya ya Rasulullah, aku punya hafalan ayat ini, surat ini, surat ini. Ya sudah, berikanlah mahar kepada istrimu berupa taklimul Quran, mengajari Al-Quran. Maka itu boleh. Karena memang si wanita ini juga sudah siap untuk dinikahkan dengan siapapun. Nah, maka disinilah indahnya akhlaknya yang mulia Nabi Muhammad SAW dalam menata urusan nikah. Nah, kan gitu, Pak. Nah, itu kalau laki-laki
kalau dia ada kemampuan itu melihat mahar misil itu mahar saudari dia. Misalkan dia anak kedua, anak ketiga. Dulu Mbak Yunya itu dinikahi maharnya berapa? Itu namanya mahar misil. Mahar yang umumnya di keluarga dia. Lah kalau dia hanya putri tunggal, Pak, ya bibitnya dulu dinikahi itu maharnya berapa? Atau dia punya sepupu yang sekelas dia itu maharnya berapa? Itulah yang namanya mahar misil. Kata ya. Kemudian yang kedua, sebentar ya. Pertanyaan yang kedua, kalau tentang apa? Nikah siri dengan nikah kontrak. Kita langsung putuskan. Ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah memutuskan kawin kontrak sudah dihapus, atau kawin yang namanya mut'ah itu sudah dihapus, sudah mansukh. Pernah diperbolehkan, tapi setelah itu dinasakh atau dihapus hukumnya. Lah kalau kawin siri itu ada beberapa penafsiran ya. Di antaranya kawin yang tidak melalui pemerintah atau KUA. Itu kalau seandainya dalam syarat rukunnya nikah sudah sah, itu ya sah-sah saja, sudah boleh. Nah, kalau seandainya dia betul-betul rapi, bisa menjaga rahasia istri yang pertama tidak tahu, itu hanya laki-laki. Tapi jangan sampai menterlantarkan istri yang tua, istri yang sepuh. Itu tadi yang namanya berbuat adil. Lah kok nggak mampu, ya sudah. Membeli budak. Membeli budak itu bukan membeli di warung-warung itu ya. Bukan ya. Bukan. Budak itu sudah dihapus, sudah diputuskan, sudah tidak ada perbudakan. Semua manusia sudah dihukumi merdeka. Makanya itu tadi nikah mut'ah sudah dihapus. Begitu juga kalau nikah siri itu boleh, karena itu haknya laki-laki. Asalkan dia bisa berbuat yang namanya tadi adil. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kalian tidak bisa berbuat adil, wong nafkahi bojo siji, anak saka posisi gak mampu kok ngandah-ngandah kawin mulai. Jenenge laki-laki yang tidak tahu diri. Ya ngaten ya. Nggih, monggo setunggal mulai. Nggih. Ya, monggo macam ya berdiri bukan nama kesannya jelas. Ya, cuma. Ya. Ya. Memperbaiki nikah. Oh, bangun nikah. Ya, dalam syarat Islam bangun nikah itu sebenarnya tidak ada. Kalau rujuk itu ada. Jadi misalkan suami keceplosan, emosi, marah ya, akhirnya wes mulai udah ngomahmu. Nah, istri tanya, Mas kok sampean bilang gitu, maksudnya apa? Itu saya niat mencerai. Ya berarti terjadi cerai. Kalau cerai 1 dan cerai 2 selagi masih dalam masa iddah, itu kan boleh yang namanya rujuk. Nah, rujuk itu cukup dengan mengatakan wes dek, aku pengen balik dengan sampean. Nah, itu sudah cukup. Tidak perlu akad nikah yang baru lagi. Kalau sudah selesai habis atau sudah habis masa iddah dari cerai 1 dan cerai 2, nah itu baru yang namanya akad nikah yang baru. Makanya Pak ya? Oke, ini. Oke, Selasa depan Pak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.